Record. Zaki udah ngerekam kan ya tadi? Oke, udah. Oke, Oke, sip. baik. Ya, tolong Zaki ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jago Maturwa dari kelompok 3. Di sini saya bersama dengan 5 teman saya, akan tapi dua dari teman saya sedang berhalangan hadir karena sedang tidak enak badan. Terus nanti bakal ada MOM juga. Sebelumnya, teman saya mau share screen dulu. Baik, izin konfirmasi Bu, apakah sudah terlihat? Udah. Oke, jadi data yang kami ingin kelola adalah eh, kita pengen tahu apa sih hubungan prokoaktif, pasif, sama usia terhadap level keparahan dari paru-paru. Terus juga pengen untuk memprediksi nilai atau kejadian masa depan berdasarkan informasi dan data yang tersedia. Nah, karena kelompok kami kebagian analisis agresi, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk datanya ini Bu. Ini juga udah kami kelola juga kayak X1, X2 dan sebagainya. Nah, akan tapi di sini aku pengen ngasih tahu kalau di sini ada dua apa namanya variabel predictor, itu usia sama prokopasif. Terus responnya itu levelnya. Ini prokopasif, ini prokoaktif. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti Sebentar, juga Zaki, sebentar, Zaki. Ya, kalau baik, usia, saya meskipun bilangannya bulat, tapi sebetulnya usia itu kontinu ya. Jadi aman ya, betul nggak? Aman, betul karena betul Bu. Y itu kan distribusi normal, ya. Betul nggak? Y itu kan normal, terus error normal, ya. Nah, tapi sekarang saya nanya, perokok asip itu apa maksudnya? Satu itu apa? Dua itu apa? Setahu saya dia adalah data ordinal loh. Baik, Bu. Selanjutnya saya akan jelaskan. Jadi untuk semakin tinggi nilainya, ini 1 sampai 8, semakin 8 artinya dia semakin sering terpapar. Kalau satu semakin Ya, rendah tapi dia kurang terpaparnya terpapar. seperti apa? Seperti 1 meter, misalnya 8 itu artinya 8 kali yang satu. Setahu saya terpapar itu adalah data ordinal. Bukan Baik, Bu. berarti kalau dua itu terpaparnya luasnya 2 kali lipat yang satu. Enggak. Setahu saya. Setahu saya tidak. Dia levelnya dari mulai berat sekali sampai ringan sekali. Biasanya 10 level. Baik, Bu. Sebelumnya ini saya dapat datanya itu dari jurnal dan ini juga merupakan bagian dari kritikan dari kelompok kami pada data yang pertama distribusi usia. Nah, di sini rentang usia yang sangat luas dapat mengaruhi hasil analisis. Jadi nanti Nah, tunggu dulu, jangan kembali ke situ ya udah itu. yang Tapi kamu nah harus mengerti dulu bahwa nilai protoaktif berkisar antara 1 dan 8 itu tidak ada. Jadi gini, tidak ada di dalam X2 itu 1,5 itu enggak ada. Tapi kalau yang usia itu sebenarnya ada 30,5. Ada 35,5 yang merekamnya aja nggak mau. Yang merekamnya aja dan yang ditanya. Kemarin baru ulang tahun misalnya ulang tahun kemarin lah 1 Desember. Terus ulang tahun ke 30. Yang biasanya kalau ditanya udah jadi 31, gue pun udah lewat. Gitu. Karena nanti kita udah tambah tua. Jadi kalau usia tuh meskipun dia bilangan bulat, yang bulat biasanya itu dianggap kontinu. Dah itu aman lah. Tapi yang X2 tuh nggak aman setahu saya. Jadi kamu misalkan ya, sekarang saya mau tanya. Ada yang menjawab 45 tahun. Kamu tahu kan 45 tahun tuh apa artinya di dunia dia udah 1,5 kali lebih lama dari yang 30 tahun. Betul tidak? betul, Bu. Yang lainnya masih dengerin betul tidak? Yang bukan kelompok 2, kelompok 3. Betul nggak kalau saya bilang usia saya itu adalah 45 tahun, bahwa saya di dunia lebih lama daripada 1,5 kali lipat lebih lama dari yang 30 tahun. Betul apa tidak? Ini pelajaran buat yang lain juga. Nanti ada yang pas ini. Nah, sekarang di perokok aktif ada angka 3 dan 5. 3 dan 5 lah. Apakah yang 5 itu dia perokok aktifnya itu, yang 5 itu adalah satu satu 3/4 dari yang 3? Tidak. Ini bukan ngomongin batang rokok. Yang ini yang satu itu ngerokoknya sehari satu, yang 8 merokoknya 8 8 batang rokok. Tidak, ini hanya melihat dari paparan yang ada kan. Iya, Bu.
oleh karena itu subjektif Bu. Jadi responden kayak apa menilai itu berdasarkan hidupnya masing-masing dan jadi itu juga ada subjektif uh, Nah, su- kalian sendiri. tunggu bentar. Jadi nggak bisa pakai regresi. Karena ini tuh ada regresi lain, namanya regresi campuran. Yang satu dianggap kontinu, yang satu dianggap diskrit. Baik Bu. Bukan Uh, ya udah masukin enggak bisa. Jadi kalau kamu nanti pakai regresi linear sederhana seperti grup yang tadi yang ke satu digenta-genti gitu ya, X-nya nggak bisa untuk yang perokok aktif 1 sampai 8 tuh nggak bisa. Mau di apapun juga. Nah sekarang saya mau tahu Y itu apa? Y itu level dari paru-parunya jadi dia Nggak bisa par juga dia pakai regresi. oh Karena itu ini diskrit ya. adalah data regresi yang namanya logistic regression. Jadi Baik nggak Bu. bisa. Ini tuh logistic regression. Berarti tetap masih bisa Perjalanannya regres. kuliahnya mungkin ya sebulan dulu lah harus ngerti dulu apa yang proporsi nggak bisa ini. Kenapa? Kan saya sudah jelaskan. Errornya kalau pakai regresi linear yang kita ajarkan, errornya itu berdistribusi normal. Y-nya juga harus normal. Mana bisa jadi normal kalau kategorinya 1, 2, dan 3. Diapa-apakan kategori 1, 2, dan 3 diapa-apakan juga ya tetap aja 1, 2, 3, betul tidak? Nggak akan ada 1,5, tidak akan ada 2,5, tidak akan ada 3,5, tidak akan 4, 5 dan sebagainya. Jadi bukan berdistribusi normal. Namanya tuh logistic regression yang saya sudah mengatakan di itu tidak boleh dirubah. Tuh, paham? Baik Bu, jadi solusinya itu sebenarnya kemarin itu kita udah punya dua data. Data yang ini dari apa Walpole kayak pengaruh dosis organofosfat pestisida terhadap tikus betina, sama data yang rokok ini karena data rokok ini menurut kelompok kami lebih asik untuk dibahas. Jadi bahas ini, tapi mungkin karena emang ternyata ini tidak berdistribusi normal, jadi apakah diganti saja datanya? Mendingan kalau kamu yang sebelah kiri ya, yang tadi data, itu harusnya pakai ANOVA. Kelompokkan semua yang satu, kelompokkan semua yang dua, kelompokkan semua kan itu tuh levelnya ada 1, 2, 3. Responnya itu, Y-nya itu adalah dampak dari yang harusnya dari level dari nggak bisa juga ya, harusnya nggak bisa dibalik sih, ya nggak bisa ini nggak bisa ini. Masa Y-nya adalah usia. Kalau mau adalah proporsi. Proporsi Jadi kamu bagaimana? nanti menguji proporsi. Ya, proporsi misalnya kamu ambil dulu 3 kali proporsinya nanti 3 kali ya. Ambil dulu yang penyebabnya itu levelnya yang 1, jadi yang rendah. Ya. Nanti kamu mau melihat perokok aktif yang berapa yang kamu perhatikan. Misalnya yang saya concern hanya 7 dan 8, Bu. Nah, hitung nanti proporsinya. Berapa gitu. Ya, lihat nanti dari kelompok usia. Nanti tinggal dibandingkan nanti untuk proporsi yang 3, proporsi yang untuk yang level 2. Paling seperti itu. Tapi usia itu menjadi kategori nanti. Kategorinya mau bagaimana? Ya dibuat seperti perokok aktif aja, karena perokok aktif itu dibagi dari 1 sebut sampai 8. Coba aja usianya dibagi-bagi. Karena di sini kamu tadi nulis 30 sampai 50 ya. Ya dibagi 4 mungkin 30 sampai 35, 35 sampai 40, 40 sampai 45. Proporsi. Jadi nanti kamu tahu level 1 itu berapa persen untuk kelompok usia sekian, berapa persen untuk kelompok itu. Memang saya tidak mengajarkan, tapi itu nanti tinggal nguji pakai distribusi binomial.
Tapi kalau mau juga pakai trinomia sih bisa. Jadi seperti itu. Kalau kamu mau yang lebih aktif, jadi kamu nanti melihat proporsinya itu yang paling bahaya itu kelompok usia mana. Atau kamu balik, kamu tertarik dari data itu, yang Y terpaparnya yang mana? Oh Bu, saya tertariknya yang 3 Bu. Maka 1 dan 2 dianggap gagal. Jadi proporsinya hanya 1. Bisa seperti itu. Paham nggak? Paham Bu. Akan tapi Bu, kelompok kami kan kebagian analisis regresi linear. Jadi Ya eh, udah, karena leb- kamu sudah ngambil ini ya nggak apa-apa. Mau diapakan? atau opsi yang ini Bu, kayak organofosfat Nah, pestisida ini atau kan betulnya. terlalu sederhana. Masalahnya kamu cuma berbicara Y dan X terus hitung korelasi aman, terus ngitung ini. Ya bisa saja kamu menggunakan yang kita itu. Mungkin ya paling kita. Baik Bu. Itu Paling di Walpol itu sudah ada data di mana sebagai olahan data atau sebagai soal. sebagai soal Bu. Ya, kalau kata saya kenapa nggak ngambil coba di buku-buku biostat banyak tuh masalah regresi daripada di Walpol. Walpol itu ya yang buatnya orang engineering bukan orang basic science. Coba Oh deh, baik Bu. coba Oke, kalau kata berarti saya. Kalau nanti memang cari kamu lagi. banyak sekali di biostat. Orang Iya, Oke, Bu. mungkin mungkin temen aku punya pertanyaan dulu deh kayak terkait yang P value. Jadi nanti rencananya kita bakal kayak ada H0 H1 uji hipotesis, oh ada hubungannya atau nggak ada hubungannya. Nah, paling pertanyaannya tuh di alfanya, iya nggak? Boleh, Michelle? Oke, halo Bu, perkenalkan nama aku Michelle. Jadi kalau dari kelompok kami tuh kami bingungnya, kan kalau buat nentuin H0 atau ditolak atau diterima itu kan lewat p-value. Nah, p-value-nya itu kan dibandingkan sama alpha, Bu. Itu kan biasa kalau di R itu alfanya 0,05. Tapi kalau misalnya, gimana sih Bu cara tentuin kayak alpha yang kita pakai itu berapa? di Pratikum saya mau nanya, di Pratikum diajarkannya seperti apa? Kalau di praktikum biasanya langsung kayak, oh soalnya ini pakai selang kepercayaan segini gitu Bu. Dan kalau Iya, nggak ada langsung Nggak bisa, uji 0,0. hipotesis itu tidak bisa. Selang kepercayaan itulah kebenaran. Kalau uji hipotesis itu ada, kita punya suatu pernyataan, lalu kita punya data, data kita mendukung atau tidak mendukung. Saya juga udah 2 kali pertanyaan, ini siapa sih yang ngajarin bahwa betul mirip selang kepercayaan, tapi harus mengerti selang kepercayaan itu tidak berbicara peluang menolak H0 padahal H0 benar. Tidak berbicara itu dalam selang kepercayaan, gimana sih? Dan di selang kepercayaan nggak ada p-value. Jadi p-value itu diajarin apa? Apa yang diajarin p-value? Saya pengen Kemarin tahu tuh aja asisten ngajarin apa p-value. kemarin tuh kalau apa alfa itu satu kurang selang kepercayaan Bu. Hah? Hah? Jadi misal selang kepercayaannya 95%, jadi alfanya itu satu kurang 95%, yaitu 0,05 gitu. Hah? P-value itu bukan itu. Kemarin waktu praktikum kayak gitu Bu, jadi Nah, alfanya ini tugas depends. Anda, Bu Rani. Saya udah malas turun ke bawah ngapain gitu. Saya udah terlalu tua harus menegur yang ini. P-value itu ya. Kamu tahu kalau di uji hipotesis itu ada suatu nilai yang disebut T hitung atau Z hitung, whatever hitung, beta 0 hitung, tahu nggak? Iya Bu. P-value itu luas di daerah itu, bukan satu kurang, luas di daerah itu. Jadi tidak ada 5, 7, ya luas. Luas itu bisa 0,0001, bisa luasnya tuh 0,99, luas. Dan luasnya tidak akan pernah lebih dari 1 dan tidak akan pernah ada negatif. Luas itu. Iya Bu, Wow. makanya hubungannya sama alfanya itu. Saya nanti kalau saya nggak tolong Bu Rani cek dia Baik, praktik Bu. apa. Cari Baik, Bu. asistennya, panggil semua. Baik, Bu. Kan itu. Saya hanya ingin mendengar dari mulut kalian. Yang lain dengerin loh. Dengerin yang lain. Saya ingatkan lagi, seumur hidup kamu di ITB hanya sekali. Kalau kalian nggak ngambil sekolah S2, kamu hanya sekali belajar biostatistik. P-value itu dipatoknya begini. Kalau p-value itu nilainya antara 1% sama dengan sampai 10%, maka itu reasonable lah riset kita.
Tapi kalau P value sampai kurang dari 1%, gila, percobaan ini keren banget ya. Kesalahannya hanya 0,001, misalnya 1/1000. Gila ini. Dari 1000 orang. Jadi P value itu mengartikan uji hipotesis itu, P value itu mengumumkan gini ya. Ada 1000 orang yang melakukan percobaan di populasi tersebut. H0-nya sama, H1-nya sama. Dari 1000 orang itu kalau P value-nya 1/1000. Dari 1000 orang itu hanya 1 orang yang kesimpulannya beda dengan 999 orang yang lain. Itu artinya kalau percobaannya dilakukan di populasi yang sama. Datanya tuh itu lagi, tapi datanya tidak sama. Tapi dia mengambil di percobaan itu. Halo Bu, Mungkin suaranya Bu Ria terputus, Bu. Tidak ada suaranya. sepertinya ibunya keluar dari Zoom-nya Bu. Sebentar ya, saya hubungi Bu Ria dulu.
Tunggu sebentar ya, Ibu sedang ini chargernya katanya bermasalah. Udah mah. Ini jangan diklik ya. Ini udah diklik videonya keluar. Jangan di. Mama kan enggak pakai wajah kan? Mereka mau dengan pakai wajah nggak apa-apa. Kalau enggak, Mama mau pakai wajah. Oh, iya. Nanti kan pakai blur, dah kan? Oke, coba kecil lagi. Lucu nanti cari-cari Adi Pancoro. Ntar ini. Enggak usah random, enggak apa-apa. Nanti apa-apa yang repot. Oke, kedengeran nggak suara saya? Aman Bu, kedengeran Bu. Oke ya. Jadi tadi dibicara, jadi p-value itu untuk satu set data itu p-value-nya sekali, ya, hanya satu kali. Karena itu nanti ada namanya teh hitung kalau mau nguji betano. Kalau nguji Yetopi juga pakai teh hitung dan sebagainya. Nah, dari teh hitung itu dihitung luas daripada area di atasnya. Dihitung itu pakai integral. Terus kenapa Bu saya di kelas nggak dihitung? Ya kamu muntah kan nanti kalau saya integral dari sini sampai sini, dari teh hitung sampai tahingga dimasukkan distribusi T, derajat kebebasannya berapa sama dengan 0,000 sekian gitu. Nah, tetapi kembali yang namanya taraf signifikansi atau p-value lah, kita berbicara p-value. P-value itu kalau misalnya nilainya 0,0-nya ada 2 ya, 0,012 gitu. Jadi dari kalau 0-nya 4, 0,0012 dari 10.000 orang yang bekerja di populasi yang sama, tapi dengan observasi yang mirip-mirip, bukan observasi yang sama, diduga itu hanya 12 orang dari 10.000 itu yang kesimpulannya beda dengan saya. Saya tuh menolak hipotesis padahal hipotesis benar. Itu artinya bisa sih Bu seperti itu kan datanya sampel acak. Bukan sampel acak sistematik yang kemarin tadi saya jelaskan ada data banyak lalu diambil acak tapi sistematik. Nah, tidak bisa kalau saya ngambil ANOVA misalnya di sampel sistematik itu nggak bisa. Kalau mau seperti itu, kalau acak beneran dari semua itu, dari sekian banyak itu, tapi apakah itu benar-benar populasi? Kok hanya 200 sampai 300? Itu mengambil 200 300 orang dari di Indonesia, padahal penduduk Indonesia 280 juta. Berbicaranya seperti itu. Nah, kembali ke kamu, terus mau diapain p-value-nya itu? Tadi ngomong, Bu, saya mau gini-gini ya, p-value itu emangnya p-value-nya mau berubah-ubah. Ya datanya kok itu juga p-value sampai mati juga nggak akan berubah. Betul Bu. Paham nggak? Untuk alfanya Bu, kan dibandingin dengan alfa. Nggak perlu, Lebih ku- nggak perlu, Oh, nggak perlu. Siapa yang ngajarkan harus bandingkan alfa? Nggak gitu kesimpulannya. kayak p-value kurang dari alfa itu H0 Tidak, ditolak. tidak perlu. Siapa yang ngajarin begitu? Oke Bu. Kalau sudah p-value nggak ada lagi orang baca taraf signifikansi. Jadi output dari p-value apa ya Bu? Kayak Jika taraf signifikansi, misalnya tadi saya mengatakan 0,0012, jika diambil p-value lebih besar dari 0,12%, maka H0 akan ditolak. Itu bahaya ngomongnya, bukan ngomongin taraf signifikansi. Ambil taraf signifikansi 1, ambil taraf signifikansi 5. baik Bu. Berarti 0,12% yang dimaksud itu ditentukan berdasarkan bagaimana cara pengambilan datanya ya Bu? Bukan. Ini yang di pengambilan data lagi. Maksudnya kayak lokasinya atau kayak kalau di lokasi Udah itu gini aja, daripada debat kusir, gini aja, mana hasil kerja kalian? Mana hasil kerja kalian? Minimal di beta 0, mana p-value-nya? baik Bu. Jadi untuk yang rokok aktif pasif itu p-value-nya Ya kamu kan ke regresi, ya nggak bisa lah. Tuh lihat, dari plotnya aja aneh. Dari iya Bu. plotnya aja aneh. Gimana bisa membuat regresi kayak begitu? Berarti belum ada Bu Berarti p-value-nya. nggak ada garis menghubungkan garis lurus
Y sama dengan beta 0, beta 1 untuk data yang seperti itu. Perjalanannya panjang kalau mau diterangin lagi. Bukan nggak bisa, tapi namanya regresi logistik. Baik Bu, untuk levelnya belum ada Bu. Jadi masih bingung di intinya sih Bu, kayak kita ngebandingin sama berapa persennya itu berarti dapat dari mana gitu Bu. Kenapa? Dibandingin sama misal 0,12%-nya. Jadi 0,12%-nya itu dapat dari Nah, mananya itu P-value-nya masih berapa? Biasanya P-value itu macam-macam. Kalau P-value-nya misalnya 7,5%, berarti kan dia ditolak kalau kita ngambil ngambil alfa lebih dari 7,5%, berarti 7,51, 7,501. Pokoknya semua bilangan real di atas 7,5, bukan kayak kamu tadi 5%, 2,5%, 7%, 8,5%. iya. Bukan begitu, maka dari itu ngapain kalau sudah punya P-value, ngapain kamu ngomongin taraf signifikansi, karena cukup dengan kalimat jika diambil taraf signifikansi lebih daripada P-value, maka hipotesis ditolak, dan itu bisa saya jelaskan kalau digambar. Oh baik, jadi itu ya udah jadi tergantung respondennya. Jadi pakai penggunaan kata jika gitu ya Bu. Oke Bu, udah dapat Bu. Paling itu aja sih. Coba saya pengen tahu, coba mana Bu Rani, mana modul regresi yang dibagikan oleh pratikum itu? Kalau enggak, Modul regresi. tanya sekarang ke si Tara. Tara, saya minta PDF-nya Bentar, Bu. regresi gitu. Sebentar, Bu, saya ini ya, biasa saya ada bahan. Ini penyakit puluhan tahun ini lagi, kadang-kadang jengkel saya tuh. Pantas setiap pameran yang diambil taraf signifikansi 5%, taraf signifikansi 5%, bukan begitu kesimpulan. Kalau udah berbicara P-value itu, jika diambil taraf signifikansi lebih besar dari P-value begini, diambil lebih kecil begini. Permasalahannya kalau taraf signifikansi lebih besar dan taraf signifikansi lebih kecil, udah begitu saja. Ada satu nilai, ya itu aja. Yang mana yang ditolak, mana yang tidak. Seingat saya kalau lebih kecil dari taraf signifikansi ya Hano tidak ditolak. Kalau lebih besar daripada P-value ya hanya ditolak. Tetapi kalau kita berbicara nyawa manusia, ya janganlah sampai taraf signifikansi itu di atas 2%. Tapi kalau saya ngomongin rasa makanannya Korea semakin enak semakin mahal, enaknya gimana ya, dilihat aja enaknya bukan 1, 2, 3. Ya. Harus memberikan jawaban yang bilangan antara 0 dan 100 juga, seperti ujian 78, 75,5 dan sebagainya. Tarik ke bawah, mana dia Bentar, cari Bu. di situ P-value-nya. Apa yang Hmm. diajari? Kalau saya nggak mengamuk, ini nggak akan ada yang ngebenerin. Si malah nerangin korelasi. Ngapain nerangin korelasi? Apa hubungannya dengan korelasi regresi? Ngomongin AIC, BIC lagi. Yang ini, Bu. Si Anu ditolak jika T itu atau P-value kurang dari alfa. balikin kalimatnya kan. Alfa lebih besar dari P-value kan? Iya. Tadi kan saya ngomong apa? Nggak ada lagi kita bicara. Jadi H0 ditolak jika taraf signifikansi diambil lebih besar dari P-value. Dan tidak ada lagi T hitung T tabel. Gimana sih? Ngomongin di bawah komputer kan nggak ada lagi T hitung T tabel. Ngapain dia harus baca tabel? Iya nggak Bu Rani? Iya, Bu. Ya buat apa? Kan kita ngasih T tabel itu gara-gara ujian. Dan itu juga dipilihkan di dalam tabel beberapa titik-titik yang kita tidak perlu menghitung integralnya. Gimana sih? Mana tulisan bahwa kalau kita di bawah hutan dan di handphone kita itu hanya menyediakan tabel, tidak bisa handphone kita menghitung integral T, integral Z, integral whatever lah, F apalagi. Gimana menghitung integralnya? Lelet lah handphone kita. Mana tulisan itu? Iya.
Kita berbicara di komputer itu kita tidak lagi berbicara tabel. Kita tidak berbicara lagi taraf signifikansi. Cari di tabel yang 5% itu kalau ujian atau di hutan. Ketika kita bekerjanya benar-benar ada online, ada laptop, ada mainframe, kan begitu. Mana sih? Terus ngapain lagi dia buat PPT kayak gini? Iya. Turun lagi ke bawah. Nggak ada di dalam keluaran komputer itu nggak akan pernah keluar F tabel, T tabel, tidak akan ada. Semuanya yang ada T hitung dan P value. Iya, Nah Bu. ini tadi siapa yang ngomong? Yang lain tuh yang ngomong. Nah ini P value 0,169. Jadi artinya 1,69%. Itu apa artinya? Cepat jawab. Apa artinya ini? Cepat jawab apa artinya? P value itu yang 0,003202 itu bukan, Bu? Yang atas saja dulu. Tuh apa? Intercept 0,0169. Jangan ngomongin baris 2. Kalau saya ngomongin kanan, Oh, jangan nawar yang bawah. Tuh, itu kan 1,69%, Bu. 1,69%. Apa artinya? Cepat jawab apa artinya? Tadi saya Artinya udah ngomongin orang. Tadi saya udah ngomongin orang. Apa artinya? berarti Buang tuh angka datanya 9. Buang angka 9 jadi 3 desimal 0,17. Berapa? Apa artinya tadi? 1,7%. Artinya eh, itu bakal ditolak kalau lebih dari Alah, 1,7. itu lagi ngafalin aja, itu kan ada di sebelah kiri. Bukan itu, apa artinya? Arti pengambilan datanya, Bu. Kayaknya asistennya nggak ngerti deh. Jadi gini ya, yang namanya uji hipotesis itu kan ngambil dari sampel acak. Ada populasi, diambil sampel acak, sebutlah N-nya ini 20, kayak 30, kayak 40, kayak 15, kayak. Dari mana taunya ya? Lihat scatter plotnya, X-nya berapa, X paling bawah berapa, X paling itu kan banyak angka di dalam itu. Ketika saya suruh 1.000 orang melakukan percobaan di daerah yang saya lakukan ini, itu hanya 17 orang yang nanti menolak hasilnya berbeda dengan saya. Tadi kan sudah ngomong gitu. Ini gimana sih? Yang jawaban kamu kan sebelah kiri. Oh, ini ditolak karena ini bukan begitu. Tapi kalau ngomong mau primitif lagi, kesimpulan primitif nih, yang nggak perlu praktikum, nggak perlu asisten, kesimpulan primitif. H0 ini ditolak, artinya intercept itu tidak nol, ditolak. Kalau taraf signifikansi di atas 1,7%. Udah beres itu aja, ambil aja taraf signifikansi di atas 1,7%. Berarti kalau 1% apa? Beda kesimpulannya dengan saya. Sesederhana itu, kalau kamu ngamati P value lebih kecil daripada alpha, artinya kan alpha lebih besar daripada P value, baca dari kanan ke kiri. Baik, Bu. Udah dapat, Bu. Ngerti, Bu. Tetapi ingat lagi, ini kasusnya apa? Nyawa manusia atau hanya masalah anak kecil? Kalau nyawa manusia, ada 100 orang, 1.000 orang, mohon maaf tadi 1.000 orang. Ada 1.000 orang. Dokter itu menyembuhkan, tapi membunuh 16 bayi. Mau apa kamu? 17 bayi. Kamu mau menerima? Saya mau nanya, kamu mau menerima kalau kamu dokter, udah nyuntik tuh 1.000 orang. Tapi 17 orang tuh mati. Kamu mau nerima? Saya mau tanya, kalian mau nerima? Dokter ini Menerima. 1.000 kali nyuntik bayi. 17 bayi mati, gagal dia. Kamu mau menerima itu? Bayi ini. Kamu mau menerima Menerima. itu? Saya mau tanya, kamu mau menerima itu? Supaya kamu ngerti nanti kalau masalahnya vaksin ini. Di vaksin nggak bisa seperti itu. Oh, Bu, dari 1.000 percobaan aja 17 orang mati, Bu. Bukannya sehat. Akan kamu buat vaksin itu? Hah? Saya mau tanya, akan kamu buat itu? Cepat jawab. Tidak, Bu. Kok kamu aja? Yang bangun hanya kamu ini. Tapi sekarang kalau saya ngomongin, anak di kelas saya ngajar 1.000 orang. Saya jamin semua lulus. Saya jamin.
Tapi ternyata ada 17 orang dari 1000 itu. Malesnya minta ampun. Tidak lulus di mata kuliah saya. Apakah saya akan di blacklist sama kalian? Tidak, Bu. Itu artinya p-value itu. Lihat dulu konotasinya apa. Makanya saya berulang-ulang. Apa yang kamu lakukan di dalam percobaan ini? Kalau ini Baik, Bu. menyangkut nyawa manusia, lu jangan pikir 1,7% itu hal bilangan kecil. Tapi kalau itu masalah bodoh atau pinter di dalam ujian 0 sampai 100, dari 1000 ada 93 orang, 83 orang lulus semua dengan nilai terendah misalnya B, C, tapi ada 17 orang nilainya D dan C. Dosen itu jelek gitu dari 1000 orang. Sukseslah dosen itu. Cuman 1,7% kok. Yang tidak sukses itu mah gampang, Bu. Ibu mah sukses banget. Kenapa? Kan taraf signifikansi biasanya 2%, 3%, 4%, 5%, kurang dari 10% lah. Dari 2 sampai 10%. Ibu masih di bawah 2%-nya, bagus lah, Bu. Tapi ini ngomongin vaksin. Dicoba ke 1000 orang. 1000 bayi, mati itu 17. Jadi bukan hal yang hanya dihafalkan seperti yang kamu disampaikan. Ngapalin aja ya. Apa dulu ini kasusnya? Ini Oke, datanya Bu. apa, Oke. Bu Rani? Bu Rani ini datanya apa, Bu Rani? Bentar, Bu. Yang di ini ya, Bu ya. Yang Yang di di screen. slide. Tentang hubungan antara tekanan sama volume formation. Ini hanya ngomongin mungkin neken balon kek atau ban ya. Tidak berkaitan dengan nyawa manusia. Tapi kalau saya ngamati ini 1,69 sebagai manusia, tak kemplang ini kalau dianggap, ini dekat ke 0, saya anggap aja ya interceptnya 0. Karena kan alfanya bisa diambil 2%, kan lebih besar. Walah. Kalau ini nyawa manusia. Kalau ini, oh ya, Oke, Bu. interceptnya ya saya anggap 0. Ya kalau saya anggap 0 kan berarti bukan garis suatu garis interceptnya. Ya dia bisa saya anggap melewati 0. Ngambil dengan kita anggaplah ambil taraf signifikansi di atas 1,7%. Tapi kalau saya anggap ambil taraf signifikansi 1% kan enggak. Harusnya begitu. Jangan asal dihafalkan, lihat dulu apa maknanya ini. Apalagi deformation volume itu 0,0032. Ya taraf signifikansi apapun juga oke-oke saja. Itu kan 0,3%. Tapi kalau ini ngomongin nyawa manusia lagi, dari 1000 ada 3 yang mati. 3 mati. Lah bukan, ini anak orang miskin, nggak apa-apa kan disuntik ini mati. Ya nggak juga, itu nyawa orang loh. Saya nyuntik 1000 orang, hanya 3 kok yang mati, itu mah takdir. Nggak begitu. Seorang ilmuwan tidak akan berbicara begitu. Harus ada jaminan kalau berkaitan dengan nyawa manusia tidak ada mati. Kalau penduduknya kayak di Indonesia jutaan, ini harus jadi perhatian. Walaupun ini, tapi sebaliknya kalau di Kanada yang penduduknya sedikit tetap juga jadi perhatian. Udah penduduknya sedikit mati lagi. Oh, di Indonesia penduduknya nggak apa-apa, banyak mati 3 orang, nggak gitu juga. Ini nyawa orang, pas yang matinya anak presiden lu kapok loh, atau yang pas matinya anak menteri kapok loh, begitu. Paham nggak? Ini kayaknya nggak mengerti apa artinya p-value dan sebagainya. Gimana sih? Ibu, aku udah dapat sih, Bu, apa maksud dari PVL-nya. Terima kasih banyak, Bu. Oke, apa lagi? Ini udah jam berapa nih? Paling dari kelompok 3 konklusinya nanti kita bakal nyari data yang lebih baru lagi dan diuji dulu distribusi normalnya. Jadi baru mulai ke regresinya. Gitu sih, Bu. Terima kasih banyak, Jadi Bu. buat aja yang pita itu yang kemarin yang hari kemarin, Bu Rani hari kemarin atau tadi Bu Rani
Yang pita itu. Yang kemarin Bu. Kemarin, Bu. Kan dia tidak pernah ada yang mengobserv apa sih, kenapa sih pita gitu. Selang kepercayaannya di mananya. Kan itu menarik daripada ngomongin intercept lah, inilah ngulang-ngulang itu. Tapi kan nanti di dalam selang kepercayaan itu ada untuk uji itunya ada p-value-nya. Ya nanti tinggal dilihat aja p-value beta 0, beta 1-nya berapa. Model ini bagus kalau ya diterapkan di hal-hal yang seperti ini nih. Pokoknya kalau berkaitan dengan nyawa manusia, berkaitan dengan vitamin, berkaitan dengan makanan anak kecil, berkaitan dengan makanan untuk orang dewasa, orang manula, itu harus hati-hati. Jangan main-main loh dengan data itu. Saya tidak tidak bisa memberikan kesimpulan yang memberikan nasihat yang sama untuk orang biologi dengan orang matematik. Orang matematik mah seonggok angka aja p-value itu. Nggak akan pernah dia mikirin ini masalahnya nyawa manusia apa enggak. Orang matematik mah nggak akan pernah mikirin begitu. Seharusnya dia mikirin, tapi nggak mau. Sampai sekarang juga nggak pernah mau mikirin itu. Pusing juga saya. Itu terbukti kan daripada tulisannya itu nggak mengajarkan. P-value itu harus hati-hati. Memang p-value itu is okay aja kalau nilainya itu antara 1% sampai 10% gitu. Tapi hati-hati juga kalau ini masalah sosial, itu p-value 15% juga nggak apa-apa. Masalah sosial tuh apa contohnya? Ya contohnya kita debatkan aja makan pakai sendok dengan pakai tangan. Ukur kebersihannya gitu. Ya, mau pakai apa gitu. Kan itu bukan sesuatu yang dipertentangkan. Oh, pakai tangan sendiri lebih bersih. Ya kalau dicuci tangannya, ya nggak? Sendok juga bersih kalau kita yang sendiri yang nyuci gitu kan. Tantangannya gitu. Oh, tangan sendiri itu lebih bersih daripada sendok. Sendok kan bukan gitu. Nggak gitu juga. Makan sup kan nggak enak pakai tangan. Gitu. Jadi kalau masalah sosial itu bisa saja loh taraf signifikansi itu sampai 15%, sampai 20%. Nggak apa-apa. Yang jadi presiden aja cuma cukup 50% tambah 1 jadi gubernur kok. Ya, paham nggak? Tapi kalau kita nyari orang yang menyukai kita kan nggak mau 50% tambah 1. Kalau kita ingin mencari teman yang menyukai kita kan mungkin dari 100 orang harapan saya itu yang menyukai saya itu di atas 70%. Kalau misalnya yang menyukai saya dari 100 teman hanya 51 ke atas, rugi amat saya. Oke, berikutnya kelompok 3. Ibu mungkin boleh dari kelompok 5, Bu, selanjutnya. Mangga. Oke, Bu. Teman saya izin share screen dulu ya, Bu. Mm-mm. Oke, kami dari kelompok 5, Bu. Dengan saya Cindy. Data yang kami gunakan itu adalah em, tentang protein yang dihasilkan pada susu sapi berdasarkan jenis pakan yang diberikan. Nah, Mhm. topik pembahasan yang kami kerjakan itu adalah ANOVA. Mm-mm. Datanya kami peroleh dari buku yang dibagikan oleh Bu Rani ke grup. Terus permasalahannya itu kami udah menentukan 2. Yang pertama itu menganalisis dengan menggunakan plot dulu Mhm. untuk melihat apakah bisa diambil kesimpulan dari box plot tersebut secara visual. Kemudian yang kedua ini, apakah jenis pakan yang diberikan pada sapi itu bisa mempengaruhi kadar protein dalam susu yang dihasilkan oleh sapi. Mhm. Kemudian pada penyelesaiannya itu kami misalkan P1 sebagai pakan yaitu barley. Di sini pakannya itu jenis pakannya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu barley, yang kedua itu kacang, yang ketiga itu barley dan kacang. Jadi kedua pakan tersebut. Nah, kemudian untuk pemisalannya bisa dilihat pada layar yang dibagikan oleh teman saya. Kemudian kami juga udah mencari Bentar, Nak. bentuk Bentar, ya. Nak. Boleh Ibu lihat data mentahnya, Nak? Oke, semua sama ya. Nah, itu ada 4,2. Minta ke data ini ditulisnya 4,20 ya. Paham? Ya. Ya, Terus baris berapa ada 4,4.
bisa minta ke komputer itu. Nggak mau, gua kalau memang belakangnya 0 ya ditulis 0 ya. Jadi dia memang 4,40. 4,40 dengan 4,4 tuh di data beda ya, paham? Ya. Jadi kalau 4,40 tuh berarti alat ukurnya akurat dengan 4,17. Jadi yang 4,4 tuh yang di Barclay. 3,4 harus ada nolnya. Ya, tidak boleh dibuang nolnya. Itu bisa diminta. Ya, jangan dibiarkan by default. Karena saya yakin itu di rekamannya pasti 4,40, tapi pas masuk ke kamu ketik lagi jadi 4,4. Nggak tahu tuh kadang-kadang di data tuh seperti itu. Oke. Oke, kembali. Jadi memang itu continue ya. Terus Kemudian dari hasil plot ini, kami bisa ambil kesimpulan kalau em, tentang pengaruh pakan terhadap kualitas protein terhadap jumlah protein yang dihasilkan pada susu sapi itu nggak bisa diambil kesimpulannya karena box plot ini masih tumpang tindih sehingga untuk menyimpulkan berdasarkan visual itu agak sulit. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bentar, kami mencoba. sebentar, tidak bisa kamu jawab seperti begitu secara sederhana, seenaknya seperti itu sebetulnya. Ya, coba kamu lihat yang biru terhadap yang kuning. Coba yang biru terhadap yang kuning, menurut kamu kesimpulannya apa? Gambar yang biru terhadap yang kuning. Jangan yang biru terhadap yang hijau ya. Yang biru terhadap yang kuning kamu bisa nyimpulin apa? Yang lain teman-temannya yang segrup apa? Yang biru terhadap yang kuning apa yang menarik? Ini himpunan ya. Ini ngomongin himpunan loh. Paham? Ngomongin himpunan. Kamu tahu kan himpunan apa artinya? Coba kamu lihat yang biru dengan yang kuning. Pura-pura nggak ada yang hijau. Apa yang menarik dari yang biru yang kuning? Cepat, nggak ada yang tahu itu. Coba lihat. Yang biru itu kan himpunan bagian dari yang kuning loh. Lihat. Kamu tarik garisnya itu ke atas. Himpunan bagian kan? Ngerti nggak? Ini didengerin nggak? Bu Rani, ini Paham. didengerin. Ini kan himpunan bagian, lihat. Maksimumnya yang biru, yang Bartley, itu di bawah maksimumnya yang, apa itu? Jenis pakan keduanya. Betul nggak? Minimumnya si biru itu adalah lebih besar dari minimumnya si keduanya, iya nggak? Kan itu himpunan bagian. Jadi bisa disimpulkan bahwa Barley sama keduanya itu benar-benar sama. Tetapi untuk yang hijau dengan yang kuning, yang beririsan yang samanya berapa persen sih? Coba berapa persen kalau kita lihat. Kan yang kuning itu kan sebanyak 50%. Lalu kalau yang hitam, yang kuning dengan yang hijau dulu. Lalu ambil yang sebelah kirinya. Ya, kemudian ada di atasnya. Itu kan hampir 50 tambah 75 bagi 2, 75 tambah 12,5%. Antara 80 sampai 82% itu ada di dalam yang hijau, yang kuning itu. Tetapi yang biru terhadap yang hijau lebih banyak lagi. Kenapa ya? Pasti lebih banyak lagi karena yang biru itu himpunan bagian daripada yang kuning. Jadi untuk membandingkan yang kuning dengan yang hijau harusnya dilihat. Jangan hanya, oh ini nggak bisa. Saya bingung loh ngomong. Oh ini nggak ada yang bisa disimpulkan. Bingung saya. Wow. Di mana yang saya berkali-kali mengatakan mining data, mining data. Ini kalau kita berbicara kekayaan ya, oh bukan kekayaan, pendapatan. Ini yang biru sebutlah pendapatan si Barley. Si yang hijau pendapatan si Lipida. Ini dicampur antara si Barley sama Lipida. Kan jelas pendapatan si Barley itu tidak pernah dia lebih besar daripada yang keduanya. Orang yang paling miskin di Barley itu ya bukan yang paling miskin di yang keduanya. Di keduanya ada yang lebih miskin kalau kita berbicara. Tapi hati-hati ketika kita berbicara yang hijau. Yang hijau itu maksimumnya kan semua di bawah maksimum yang kuning dan yang biru loh.
Apa itu tidak menjadi perhatian kalian? Hah? Oke, baik, paham, Bu. Berarti untuk box Bukan. plot Permasalahannya ini dibanding bukan itu, Cindy. Saya tidak dapat apa-apa dari gambar ini. Sedih saya. Sedih gitu. Kok bisa ya? Gambar seindah ini dikatakan nggak ada yang bisa saya tarik apa-apa gitu. Bingung saya. Wow, bingung saya. Ini kalau ngomongin pendapatan kan berbeda. Ini juga nilai protein. Jadi nilai protein yang biru itu selalu menjadi himpunan bagian nilai protein dari keduanya. Minimumnya nilai protein itu bukan kan minimumnya dari yang kuning, maksimumnya protein juga bukan maksimum yang keduanya. Tapi hati-hati karena yang kuning itu adalah memuat. Jadi yang biru itu selalu termuat di dalam yang keduanya. Jadi apapun kesimpulan yang di Berle akan termuat di yang kuning. Tapi yang aneh kalau di lipida tuh nggak ada irisan yang nggak ada. Jadi ada sesuatu yang dimiliki oleh yang biru tidak dimiliki oleh yang hijau. Nah itu yang saya tidak mendengar dari kamu. Karena yang barley itu bisa memberikan protein yang tinggi sekitar 4,5. Tapi lipida tuh nggak pernah nyampe ke 4,5. Dia bermainnya di 4,3. Jadi kalau saya mau meningkatkan protein, jangan pakai lipida, nggak akan pernah dia. Mendingan main di barley. Dan barley itu nilai proteinnya nggak pernah di bawah 3,25. Dia di atas 3,25. Gimana kamu ngomong nggak dapat apa-apa? Wow. Ini yang kenapa saya mengatakan kalau saya nggak membuat pameran poster itu sebelum kuliah berakhir kan kepala kamu ya begini aja. Saya nggak bisa dapat apa-apa. Nggak bisa ngomong begitu. Sekarang saya mau tanya, saya bukan orang biologi. Apa sih gunanya protein kepada badan kamu? Saya mau tanya, apa gunanya protein kepada badan kamu? Cepat jawab, apa? Jangan kepada saya udah tua. Apa gunanya protein kepada kamu yang usianya paling 19 sampai 20 tahun? Apa gunanya protein buat kamu? Cepat eh, jawab. macam-macam sih, Bu. Bisa buat imun dan sebagainya. Nah, ya, at least jadi kalau musim hujan bisa membuat kamu tidak cepat kena penyakit flu gitu. Bisa saya katakan seperti itu? Kurang lebih. Nah, kurang lebih kan. Protein tuh adanya di mana sih? Ini kayaknya kacang-kacangan kayaknya ya. Atau apa whatever. Nah, kamu harus lihat. Jadi yang hijau itu luasnya lebar banget. Tapi dia itu menghasilkan protein yang paling rendah di antara tiga semua tuh. Paling rendahnya itu di bawah 2,5. Ini karena angkanya kamu hanya 3,0, 3,5. Coba kalau buat ada 3,25, ada 2,5, 2,25 itu kan kelihatan nilainya. Jadi jangan mengatakan seperti itu. Paham? Iya, Bu. Dan nilai yang paling rendah ini bukan pencilan loh terhadap yang hijau. Karena nggak keluar sebagai pencilan. Seneng tahu nggak belajar data itu seneng. Tapi kalau kamu sudah menganggap, ini nggak dapat apa-apa ya gimana? Jadi kalau kamu mau benar-benar membuat yang protein dan yang paling dekat jadi makannya itu jadi yang protein sedikit dan banyak itu yang paling bagus itu Bailey gitu. Dia tuh berkisar antara 3,25 sampai 4,5. Range-nya tuh nggak terlalu luas. Tapi yang keduanya itu agak lebih lebar, Bu. Agak lebih lebar dikit. Di sekitar 3,2 sampai 4,75 kali, Bu. Jadi luas. Nah, kenapa yang kuning jadi luas? Karena dimasuki oleh si lipid. Tapi si lipid itu membuatnya dia jadi sedikit, bisa sampai 0, berapa, 1, berapa. Jadi agak agak rendah dibandingin yang biru. Harusnya kan begitu. Jadi ada suspek dulu sebelum ngehajar ke analisis ovarian. Oke, berikutnya apa? Di analisis variansi apa coba? Apa yang kamu lakukan? Jadi buat analisis variansinya itu kami pakai R, bahasa R. Terus sama kayak yang kelompok sebelumnya itu dapat p-value-nya 0,406 yang menandakan bahwa
hipotesis tersebut nggak ditolak. Jadi pakan yang dikonsumsi oleh sapi itu mempengaruhi kadar protein yang dihasilkan dalam susunya. Apa? Ulangi apa? Pakan yang dikonsumsi oleh sapi itu mempengaruhi kadar protein yang dihasilkan dalam susu sapi. Salah loh ini. Kesimpulannya harusnya Hano tidak ditolak. Berarti semua sama. Tidak ada bedanya. Kok gitu ya kesimpulannya? Hano tidak ditolak kan semua new pakan, new si barley, new si L, dan new kedua-duanya kan Hano tidak ditolak, minnya sama. Hano tidak ditolak, coba lihat Hanonya. Lihat ke atas. Kan itu kan P1 sama dengan P2 dan ini sebaiknya jangan ditulis 1, 2, 3 lah supaya gampang. Barley ya B, K ya kacang. Yang ketiganya jangan kedua pakan, BK jadi ya barley ya kacang. Yang Hano kan tidak ditolak jadi data itu mendukung Hano. Ya iyalah dari gambar tadi kan udah jelas. Sekian persen termuat. Nah, sekarang siapa yang kuat sekali menerima itu sebetulnya adalah di keduanya. Di yang kuning sebetulnya inti gambarnya. Oke, terus diapain? Terus diapain? Sejauh, 0,405. Udah gitu aja. sejauh ini baru sampai situ, Kalau Bu. tadi nggak dengerin tadi si Jaki atau si Fikri tadi ngomongin apa artinya P value itu? Kalau Eh, saya di sini ada 400 ada 1.000 orang ya, ada 1.000 orang. Terus apa maksudnya dari 1.000 orang itu? kalau misalnya dipilih nilai yang lebih besar dari P Jangan value, ngomong nggak P value dulu tadi saya udah jelasin makanya kan kamu tidak mendengarkan. Mau ini Hanom whatever P value itu apa sih artinya? Tadi saya udah ngedengerin ngomongin apa? Jangan ngomongin dulu terus sini. Apa artinya P value itu? kalau misal ada 1.000 orang, Iya, pinter. Ada 1.000 percobaan diulang, memberikan protein kepada apa ini sapi ya? Ada yang barley, ada yang kacang, lalu kedua-duanya 1.000 orang itu akan bagaimana? jadi 406-nya itu menolak. Dan 600-nya kayak saya kan, pro Hmm. saya ya. Terus kamu akan happy? Ini misalnya adalah sapinya nanti dipotong untuk manusia gitu. Kalau hanya untuk sapinya, is okay ya. Kalau untuk sapinya, is okay, it doesn't matter. Tapi sekarang bayangkan kalau sapi itu sebenarnya nanti dipotong untuk manusia gitu. Apakah kamu akan happy? Ini hanya memahami aja. Karena kalau ini masalah sosial hanya untuk sapi ya it doesn't matter. 600 sama 400 gitu. Ya, bukan 600 lah. Jadi 594 orang lawan 406 gitu. It doesn't matter gitu. Tapi kalau sapi itu untuk diberikan sapi itu nanti dipotong dan diberikan kepada manusia untuk dapetin protein, apakah bagus si peternakan ini ngasih makan sapinya? Saya mau tanya. Bagus apa jelek? Ambil atau pura-pura dibalikin ke sapinya lah. Saya ambil 1.000 sapi, 594 itu sesuai dengan pesanan banyak proteinnya, tapi 406 jelek, bukankah begitu artinya? Iya. Dengan pura-pura setiap ngirimin sapi, mohon maaf, bukan dari sekian sapinya, tapi ada saya mengirim ke 1.000 orang gitu ya, masing-masing sapinya. Ini kalau percobaan sapinya itu ada 20 sapi, berapa sapi tadi datanya? Ada variasi sih. Ada yang 25 sama ada yang 27. Antara 25 dengan 27 ya. Jadi saya lakukan 1.000 kali pengiriman, ada ngirimin sapi 25, ada sapi 27 dan sebagainya gitu. Ya.
Ternyata hasilnya itu 594 orang, proteinnya bagus, sisanya proteinnya jelek. Kan bukankah seperti itu? Kamu akan dipeseni lagi nggak tahun berikutnya sama masyarakat? Mesen lagi nggak ke peternakan itu? Kalau kamu nanti pembeli, kamu buka restoran, akan beli lagi nggak kamu dari peternakan itu? Kalau Berkemungkinan akan ah, karena kalau yang saya sih, bagus. tapi kalau saya hanya ya udah sapinya hanya mau diambil susunya aja, nggak diambil dagingnya, ya oke lah. Kalau saya sih nggak mau. Tapi ya nggak jadi maka dari itu harus dilihat apa ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya ingin PVI-nya mengecil, say lah jadi 20%. Kembali ke data, apa yang harus kamu lakukan? Saya pengen PVI-nya turun setengah dari ini, 20% lah Bu. Karena ini peternakannya baru gitu. UMKM-nya baru. Coba naik ke atas data. Apa yang kamu lakukan? Coba naik ke atas data. Naik ke atas. Apa yang kamu lakukan? Mungkin dari melihat Saya data yang bedanya signifikan. saya pengen memang beda, dikasih barley, dikasih kacang, sama dikasih keduanya tuh beda gitu. Saya pengen itu, kira-kira gimana? Perbanyak yang sapi, perbanyak sapi, perbanyak memberikan pakan barley kepada sapinya. Enggak. Dari data ini, saya pengen P-value-nya jadi 20% lah. Diapain data ini? Apa misalnya saya akan coba, misalnya Bu, saya akan mencoba yang biru itu diambil 75% dari atas. Kemudian saya akan mengambil yang hijau 70% ke bawah, Bu. Yang kuning juga 75% ke bawah nanti saya ambilnya. Jadi datanya tidak 25, 27. Maksudnya datanya itu. Mudah-mudahan ada yang beda, nggak berpikir ke sana. Kan ini sapinya nggak lari kemana-mana ya. Pura-pura itu sapinya ada di depan hidung kita lah, kayak di Australia nggak atau apa gitu. Atau sapinya ya di peternakan sapi yang di Indonesia kan sapi itu nggak lari kemana-mana, nggak kayak di Australia gitu. Suruh lari ke rumah tetangga juga nggak akan diributin. Kira-kira saya ambil 75%, yang biru itu 75% ke atas tuh dari 3, mungkin 3,6 sampai 4,5. Lalu saya ambil yang kacang itu mulai dari 2, sekian sampai yang 3,9. Lalu yang kuning juga saya ambil dari 3, berapa sampai 4,2 itu. Saya duga mungkin bisa suspek akan berubah. Ini kan jadi nggak ada gunanya gitu. Udah PVU-nya gede. Dari gambar juga jelas. Tapi kalau kamu memahami dengan baik, ini tuh adalah karena kamu mencampurkan A dan B gitu. Coba sekarang pakai uji T antara Bailey dengan lipida itu. Coba pakai uji T. Apa hasilnya? Apakah rata-rata protein Bailey dengan rata-rata protein yang hijau, yang biru dengan yang hijau itu sama apa tidak gitu. Kalau saya melihatnya, kalau dilihat dari min-nya, saya curiga min-nya agak berbeda. Tapi median akan sama. Itu kan yang digambar tegak tengah-tengah digambar itu kan median itu, bukan min. Jadi aneh juga nih diagram kotak titiknya nggak memberikan min. Saya nggak ngerti Bu Rani ini kenapa sih semua diagram kotak titiknya tidak memberikan posisi dari X bar. Kenapa sih? Secara default di R-nya, Bu. Tapi bisa juga kalau kita pengen nambahkan min, bisa menambahkan sendiri sih, Bu. Ya makanya Kalau aneh default. ngomongin statistik terurut median. Padahal kan yang diuji Iya, mereka min. Mana posisi minnya? iya.
Anak-anak Mungkin nanti default terus kayak tadi si Marvel atau apa yang tadi pakai apa, mm, pakai semi variogram. Saya suruh dia pakai yang lain, untung dia tahu. Tuh min juga. Itu berarti kan kalau terus-terusan range-nya min bukan softwarenya yang salah, memang memberikan masukan informasinya memungkinkan gambarnya itu nyebrang ke kuadran kedua. Memungkinkan itu ya karena kan itu hitung-hitungan matematiknya. Ini menurut saya kalau dicari lagi dengan baik ada minnya anak-anak ini bisa mengerti. Ini kan bukan tidak bisa di itu. Cuman kalau buat saya karena saya tidak melihat minnya, ya saya hanya melihat range-nya minimum sama maksimumnya seperti tadi saya katakan. Ini kan yang biru memuat di yang kuning. Jadi kalau ditulis new belly sama dengan new lipid sama dengan new keduanya yang sudah pasti bahwa new belly new 1 pasti sama dengan new 3. Nggak bisa diapa-apakan lagi itu. Tinggal melihat apakah new 1 berbeda dengan new 2. Udah, hanya itu aja. Jadi sebetulnya ini kalau saya melihat ini jelas bukan ANOVA gitu. Dari gambar udah jelas ini bukan ANOVA karena saya tahu persis bahwa Bailey itu himpunan bagian dari keduanya. Karena himpunan bagian, ya saya tinggal memilih aja. Membandingkan dengan yang P2, apakah yang 1, apakah 3, apakah Bailey, apa keduanya. Tapi menurut logika saya adalah terhadap Bailey. Kalau keduanya kan lucu gitu. Nah kalau saya pakai uji hipotesis 2 antara Bailey dan lipid, ya bukan ANOVA. Jadi sebelum ngerjain ANOVA itu jangan ngebohongin mata kita dengan statistik deskriptif yang sangat-sangat membantu kita. Saya kan udah pernah menggambarkan ANOVA itu seperti apa di gambar. Ini kan yang satu aja himpunan bagian yang lain ya udah nggak ada gunanya pakai ANOVA. Udah gitu. Yang satu himpunan bagian yang lain. Biasanya itu semuanya itu nggak ada himpunan bagian. ANOVA tuh biasanya nggak ada himpunan bagian tapi banyak yang beririsan. Nah pertanyaannya yang beririsannya tuh 20%, 50%, 70%. Kalau yang beririsannya itu lebih dari 50% ya new 1 sama dengan new 2 ya sama dengan new 3 gitu. Jadi sedih sekali tadi Cindy mengatakan, oh saya nggak dapat apa-apa dari sini. Pugu dari gambar ini kamu nggak ada gunanya Cindy melakukan ANOVA. Makanya tadi saya stop kamu. Dari gambar ini saya sudah mengatakan tidak bisa kamu melakukan ANOVA. Untuk apa? Terbukti p-value-nya di atas 10% atau di atas 20%. Nah ini masalah sosial. Nggak ada gunanya. Memang new 1 sama dengan new 2 sama dengan new 3. Kalau buat saya sih nggak usah dikerjain ANOVA. Karena si Bailey himpunan bagian dari keduanya ya udah. Jadi kalau saya mau membandingkan ambil aja apakah si Bailey apakah si keduanya bandingkan dengan yang perlakuan 2 ya itu mah 2 populasi pakai UJT aja ngapain pakai ANOVA. Gitu. Nah sekarang kan langkah berikutnya saya nggak belajar apa-apa. Oke, you can do ya kamu masih bisa tapi bagaimana dari data itu dipilih aja pura-pura nggak apa-apa kan belajar data mining. Coba naik ke atas mana data kamu, data aja dipisahin nih, malas banget copy. Nah ini sebaiknya diurutkan ya, si barley, si kacang, barley plus kacang diurutkan dari yang kecil sampai yang besar urutkan. Nah, kamu pilih nanti mana yang kira-kira itu bisa membuat bahwa mereka itu hanya beririsan sedikit. Ya, biar saya tahu kenapa kamu misalnya yang tadi saya bayangkan dari Bartley itu diambil yang maksimum sampai minimum saya ambillah kalau ini 75% mungkin. Jadi kalau 25, 75% dari situ tuh berapa? 25, 6 kali 3 sekitar 18 dan 19 mungkin diambil. Dari yang kacang juga sampai ambil 75%. Tapi kamu ambil supaya kamu belajar. Ini kita mencoba kalau diambil yang ini aja. Masih berlaku, masih bisa. Karena ini datanya kan banyak. 20. Diambil si sapi yang ini. Si kacang yang ini. Nah, coba lihat. Jangan-jangan nanti p-value-nya bisa sampai 7%. Wow. Jadi ada yang berbeda. Tapi pisahkan dulu sapi-sapinya. Ambil yang memungkinkan bahwa dia berbeda.
Bu Rani ngerti nggak Bu Rani apa yang saya sampaikan? Iya Bu, baik Bu. Ya, Saya kasih mengerti. mana Ya, dia. nanti saya. Jadi tidak membuang data ini, tapi tidak perlu pakai Mm-mm. sistematik karena ini sedikit, ambil aja ya 75% atau 65%. Jadi kalau Mm-mm. ini diurutkan, dia mungkin ngambil data yang dari 3,80 sampai 4, sekian. Yang kacang sebaliknya, ini dari yang rendah 3,04 sampai berapa. Tapi masih reasonable lah, datanya bukan 5, 7 5 sapi, 7 sapi, dan 6 sapi lah. Gitu, masih ada belasan lah supaya kelihatan gambarnya. Coba cek. Oh Bu, ternyata kalau ini dikurangi 25%, ternyata p-value-nya berubah ya. Nah itu. Tapi ingat, tidak bisa dibandingkan karena ini kita mengurangi banyaknya informasi gitu. Tetapi kamu jadi belajar. Oh, kalau sapinya yang diambil ini ternyata beda ya Bu. Ya itu belajar lagi. Ya, itu dipilih lagi. Jadi tetap dia belajar ANOVA gitu. Supaya dia bisa mengerti. Nah, bagaimana ya jangan ada yang himpunan bagian. Jangan sampai ada gambar himpunan bagian karena hanya ada 3 perlakuan. Jangan ada. Kalau 4 perlakuan mah aman ya. Si si Bailey itu himpunan bagian dari keduanya. Tapi ada satu lagi C misalnya ya, yang tidak ada apa-apanya gitu. Keduanya tuh yang tadi Bailey sama yang kacang. Satu lagi ada yang lain lah, nggak tahu lah. Ada 4 perlakuan. Itu kan hanya satu himpunan bagian, yang lain nggak, belum tentu yang lainnya akan tercover gitu. Ya. Saya nggak kaget PVN-nya 40% lah, iyalah. Ngapain melanjutkan ke ANOVA? Ya. Jadi kalian bisa, yang lain bisa menghargai bahwa statistik deskriptif itu sangat membantu langkah ke berikutnya. Karena sebelum statistik inferensi, biasakanlah memahami dulu statistik deskriptif. Jadi kalau di statistik deskriptif sudah jelas-jelas begini, ya jangan dicoba-coba lagi. Sudah jelas. Jadi Anda jangan mengabaikan, oh ini nggak bisa dapat apa-apa. Salah sekali, Cindy. Dari situ udah jelas kok. Apa yang Bailey itu himpunan bagian dari yang keduanya, terus kamu ngapain lagi pakai ANOVA? Karena hanya ada 2 populasi, yang satu himpunan bagian yang lainnya, ngapain saya menguji 3 yang satu himpunan bagian yang lain kok? Ya udah, saya bandingin yang salah satu, ambil dari yang salah satu itu dibandingkan dengan yang si kacang apa itu yang tengah. Ya. Kayak yang lain mana? Oh, Kalau Bu, maaf saya izin bertanya. Mhm. Berarti kalau dari data yang kami pakai tadi masih yang kami tampilkan tadi masih boleh dipakai, tapi hanya diambil beberapa persen gitu ya, Bu? Betul, karena saya curiga kalau kamu ambil yang hijau 75% ke atas, yang kuning kamu ambil 75% ke atas, lalu yang hijau 75% ke bawah, lalu yang apa yang paling atas itu 75% ke bawah. Saya menduga ya, jadi kalau kamu lihat ya yang biru, saya ambil yang biru itu 75% ke atas. Jadi dari kuartil bawah sampai maksimum. Lalu yang hijau diambil dari minimum sampai median atau minimum, karena ini datanya yang hijau itu tidak simetri ya nak ya, itu tidak simetri ini. Jadi dari minimum ambil ke median atau beberapa titik, lalu ambil yang kuning itu diambil yang bagian yang di tengah-tengahnya, jadi agak berbeda gitu. Tapi 75% dari itu. Nanti kamu bisa lihat gambarnya. Jadi gambarnya itu nggak ada yang himpunan bagian, nak. Paham? Ya. Baik, makasih, Bu. Nanti kamu, oh ini yang diukur ya. Gitu. Paham? Jadi gambar gambar hijau udah aman ya. Tapi yang biru. Jadi yang biru tuh jangan sampai himpunan bagian dari baik yang hijau maupun yang ke kuning gitu. Itu kan himpunan bagian, minimumnya itu lebih besar daripada minimum yang kuning. Maksimumnya lebih kecil daripada maksimum yang kuning. Ya di dalamnya lah. Gitu. Ya, oke. Ya, makasih, Bu. Bisa kamu lakukan. Ya, gitu. Jadi nanti kamu nanti bisa menyimpulkan bahwa hasilnya beda loh, tapi untuk sapi ini gitu. Nanti kesimpulannya kalau turun misalnya say lah sampai 15% atau 20% itu is very good kalau p-value-nya sampai turun setengahnya dari itu. Ya, karena ini ngomongin sapi ya, bukan ngomongin nyawa manusia. Ya.
Oke. Oke, siapa lagi berikutnya? Ini ada yang apa yang chat ini? Paham, Bu. Oh, oke. Oke, yang Isi berikutnya dari kelompok 7 mungkin mau lanjut. ya.